Ulang tahunku terlewatkan lagi, tertimbun oleh perayaan mewah kakakku. Namun, saat bonus besar cair, aku tidak lagi menjadi penopang mereka. Diam-diam ku beli rumah di tepi danau. Satu unggahan foto dariku cukup untuk memicu ledakan amarah mereka yang selama ini menindasku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di Jakarta malam ini turun tanpa ampun. Seolah langit sedang berlomba menumpahkan segala kesedihannya ke atas aspal yang macet. Aku duduk di dalam taksi online, menyandarkan kepalaku ke jendela yang dingin dan berembun. Lampu-lampu merah dari deretan mobil di depan memias di kaca yang basah, menciptakan lukisan abstrak yang buram, sama buramnya dengan perasaanku saat ini. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 9:15 malam. Tanggal di ponselku masih belum berganti, menandakan hari ini masih sah menjadi hari ulang tahunku yang ke-32. Mbak, sesuai aplikasi ya titik turunnya? Lobi apartemen Kuningan? Tanya supir taksi memecah keheningan. Suaranya terdengar lelah. Mungkin sama lelahnya denganku setelah seharian bekerja. Iya, Pak. Sesuai aplikasi. Jawabku singkat. Suaraku terdengar parau. Seharian ini aku tenggelam dalam tumpukan proposal klien, rapat maraton dengan tim kreatif, dan presentasi di depan direksi. Aku sengaja menyibukkan diri. Aku sengaja membuat otakku begitu penuh dengan strategi branding dan krisis manajemen, agar tidak ada ruang tersisa untuk harapan-harapan bodoh. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, tahun ini akan berbeda. Harapan bahwa ponselku akan berdering bukan karena urusan pekerjaan, melainkan karena ada anggota keluarga yang ingat bahwa hari ini aku dilahirkan ke dunia. Namun, harapan itu pupus seiring berjalannya waktu. Tidak ada notifikasi pesan WhatsApp dari ibu. Tidak ada panggilan telepon dari ayah. Apalagi dari kakakku, si anak emas keluarga. Ponselku hanya ramai oleh grup kantor dan email masuk. Sesampainya di lobi apartemen, aku meminta Pak Supir berhenti sebentar di depan minimarket yang menyatu dengan gedung. Aku turun, berlari kecil menghindari cipratan air hujan, lalu masuk ke dalam toko yang dinginnya menusuk tulang. Aku berjalan menuju rak roti dan kue. Di sana, di deretan paling bawah, tersisa satu kotak kecil kue tart rasa coklat berukuran diameter 10 cm. Kue yang biasa dibeli orang untuk camilan iseng, bukan untuk perayaan. Aku mengambilnya. Tanganku sedikit gemetar saat meraih lilin angka 3 dan 2 di rak sebelahnya. Kasir yang melayaniku, seorang pemuda yang tampak mengantuk, memandangku sekilas dengan tatapan datar. Ada lagi, Kak? Tanyanya tanpa minat. Enggak, ini saja, jawabku. Aku membayar dengan uang pas, lalu membawa bungkusan plastik itu naik ke unitku di lantai 18. Unit apartemenku gelap gulita saat aku membuka pintu. Hawa dingin dari AC yang lupa kumatikan tadi pagi langsung menyambutku. Aku melempar tas kerjaku ke sofa, melepas sepatu hak tinggi yang seharian menyiksa tumit, dan berjalan gontai menuju dapur. Di meja makan kecil yang terbuat dari kaca, aku membuka kotak kue itu. Kue tart coklat itu terlihat menyedihkan. Krimnya sedikit penyok karena terguncang di perjalanan tadi. Dengan gerakan mekanis, aku menancapkan lilin angka 32 di tengahnya. Aku merogoh laci dapur mencari korek api, lalu menyalakannya. Api kecil menari-nari, memantul di mataku yang mulai terasa panas. Selamat ulang tahun, diriku. Bisikku pada kesunyian yang menggema di ruangan itu. Kamu hebat. Kamu bertahan 1 tahun lagi. Aku tidak bernyanyi. Rasanya terlalu konyol menyanyikan lagu, panjang umurnya, untuk diri sendiri di ruangan kosong ini. Aku hanya menatap nyala api itu, membiarkannya membakar sedikit oksigen di sekitarku, sebelum akhirnya kutiup hingga padam. Asap tipis mengepul, membawa aroma lilin terbakar yang khas. Aku mengambil sendok, menyuap satu gigitan besar kue itu. Manis, tapi entah kenapa terasa pahit di lidahku. Sambil mengunyah, tanganku secara refleks meraih ponsel. Kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, mengecek media sosial sebelum tidur.
Jariku menekan ikon Instagram. Hal pertama yang muncul di beranda, yang seketika membuat kunyahanku terhenti dan kerongkonganku tercekat, adalah unggahan terbaru dari akun ibu. Sebuah foto yang sangat tajam dan cerah. Di sana, di ruang tengah rumah orang tuaku yang megah di kawasan Pondok Indah, terlihat sebuah perayaan. Ada nasi tumpeng besar dengan hiasan telur puyuh dan perkedel yang disusun rapi. Di sekelilingnya, ayah dan ibu berdiri mengapit kakakku. Mereka semua tersenyum lebar, senyum yang merekah penuh kebanggaan. Kakakku memegang sebuah plakat penghargaan dari kantornya, memakai kemeja batik sutra yang kubelikan bulan lalu, yang dia bilang jelek tapi ternyata dipakainya juga. Captionnya tertulis dengan huruf kapital dan banyak emotikon hati. Syukuran kecil-kecilan untuk anak lanang kebanggaan keluarga. Selamat atas promosi jabatannya menjadi senior manager. Doa ibu dan ayah selalu menyertai langkah suksesmu. Nak, kamu memang penerus keluarga yang hebat. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku kuat-kuat. Bukan, aku bukan iri pada kesuksesan kakakku. Aku sudah biasa melihat dia dipuja-puja. Tapi tanggal unggahan itu, baru saja 2 jam yang lalu, mereka sedang berkumpul. Mereka sedang makan enak. Mereka sedang tertawa bahagia. Tepat di hari ulang tahunku. Dan tidak ada satupun dari mereka, di antara suapan nasi kuning dan potongan ayam bakar itu, yang ingat bahwa anak perempuan mereka sedang sendirian di apartemen sewaan, memakan kue tart minimarket di tengah hujan. Aku menelusuri kolom komentar. Ada tante-tante dan sepupu yang mengucapkan selamat. Wah, hebat ya jagoannya, tulis Tante Rani. Sukses terus ponakan tante, timpal yang lain. Lalu, mataku menangkap satu komentar dari sepupuku yang tinggal di Surabaya. Dinda, loh, bukannya hari ini Mbak ulang tahun juga ya, Bude? Sekalian dirayain bareng dong, seru banget. Jantungku berdebar menunggu balasan ibu. 1 menit, 2 menit, balasan itu muncul. Iya ya? Aduh ibu lupa. Saking senengnya sama kabar promosi kakak. Lagian dia juga sibuk kerja kok. Nggak mungkin bisa datang. Nanti aja deh kapan-kapan. Air mataku jatuh. Bukan menetes, tapi tumpah. Ponsel itu terlepas dari genggamanku. Jatuh ke atas meja kaca dengan bunyi tak yang keras. Lupa, kataku lirih. Suaraku pecah. Selalu lupa. Ingatanku melayang ke masa lalu. Ke ulang tahun ke-17ku, di mana aku ditinggal di rumah nenek di desa karena ayah dan ibu harus menemani kakakku tes masuk universitas di luar kota. Masa depan kakakmu lebih penting, enduk, kata ayah waktu itu tanpa rasa bersalah. Lalu saat wisuda sarjanaku, mereka datang terlambat karena harus menjemput kakakku di bandara, membuatku harus berfoto sendirian memegang toga di depan gedung rektorat sementara teman-temanku dipeluk orang tua mereka. Bertahun-tahun aku mencoba memaklumi. Mungkin karena kakak adalah anak laki-laki pertama. Mungkin karena dia memang lebih butuh perhatian. Aku selalu berusaha menjadi anak yang tidak merepotkan. Aku belajar mandiri, mencari beasiswa, bekerja keras hingga bisa menempati posisi manajer di usia muda. Aku selalu mengirim uang bulanan, membelikan tas branded untuk ibu, jam tangan untuk ayah, bahkan menutupi cicilan mobil kakak saat dia sedang seret proyek. Aku pikir, dengan menjadi sukses dan berbakti, mereka akan melihatku. Mereka akan menghargaiku. Ternyata aku salah besar. Bagi mereka, aku hanyalah opsi. Aku adalah ban serep yang hanya diingat saat dibutuhkan, dan dilupakan saat mereka sedang bersenang-senang. Malam ini, di ruangan apartemen yang sunyi dengan sisa kue tart yang memuakan, sesuatu dalam diriku retak. Bukan retak yang menghancurkan, tapi retak yang membuka mataku lebar-lebar. Rasa sakit yang selama ini kutekan berubah wujud. Ia tidak lagi menjadi kesedihan yang cengeng. Ia memadat, mengeras, dan berubah menjadi dingin. Aku mengusap air mata di pipi dengan kasar. Kulihat pantulan wajahku di jendela yang gelap. Mataku bengkak, maskaraku luntur, tapi tatapanku tajam. Cukup, gumamku tegas. Cukup sampai di sini aku mengemis cinta yang tidak pernah ada. Aku bangkit,
membuang sisa kue itu ke tempat sampah. Aku tidak butuh perayaan menyedihkan ini. Aku berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, dan menatap cermin. Besok adalah hari besar di kantor. Pengumuman insentif tahunan. Aku tahu kinerjaku tahun ini melampaui target. Jika perhitunganku benar, angkanya akan cukup untuk mengubah hidupku. Dan kali ini, aku bersumpah demi Tuhan, sepeser pun dari uang itu tidak akan mengalir untuk syukuran atau bantuan bagi keluarga yang bahkan tidak tahu tanggal lahirku. Malam ini adalah malam terakhir aku menangisi mereka. Mulai besok, Kinanti yang lama sudah mati. Pagi harinya, Jakarta tampak sedikit lebih cerah meski sisa-sisa genangan air masih terlihat di pinggir jalan. Aku melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran di kawasan SCBD dengan setelan blazer warna navy favoritku dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tegas setiap kali menyentuh lantai marmer. Tak, tak, tak. Bunyi itu seirama dengan detak jantungku yang kini terasa lebih stabil, lebih dingin. Di kantor, suasana sudah sibuk. Aroma kopi dari mesin di pantry menguar memenuhi ruangan. Beberapa staf menyapaku dengan ramah, dan aku membalasnya dengan senyum profesional terbaikku. Tidak ada yang tahu bahwa semalam wanita di hadapan mereka ini menangis sesenggukan karena kue tart seharga Rp20.000. Pagi, Bu Bos. Wah, aura hari ini beda banget. Kelihatan fierce. Sapa Jenny, sahabat sekaligus rekan kerja di divisiku. Dia sedang mengaduk oatmeal di meja kubikelnya. Harus dong, Jen. Hari ini kan hari penentuan. Jawabku sambil mengedipkan sebelah mata, berusaha terdengar santai. Jenny tertawa. Tenang aja, gue udah intip bocoran dari HRD. Lo bakal senyum lebar sampai telinga hari ini. Benar saja. Pukul 10 pagi, sebuah notifikasi email masuk ke inboxku. Subjeknya tertulis formal. Konfidensial, pemberitahuan insentif kinerja tahunan. Tanganku sedikit berkeringat saat menggerakkan kursor mouse. Aku menarik napas panjang, menahan napas, lalu melakukan klik 2 kali. Layar menampilkan deretan angka dan kalimat formal yang panjang, tapi mataku langsung tertuju pada angka yang dicetak tebal di bagian bawah tabel. Total insentif bersih, Rp185 juta. Aku ternganga. Angkanya jauh lebih besar dari prediksiku. Rp185 juta. Ini adalah bonus terbesar yang pernah kuterima selama 7 tahun bekerja di industri ini. Kampanye besar yang kupimpin untuk klien kosmetik multinasional tahun lalu benar-benar membuahkan hasil. Ditambah dengan tabunganku yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Jumlah ini cukup. Sangat cukup untuk mewujudkan mimpi yang selama ini hanya berani kulihat di Pinterest. Jen. Panggilku pelan, melambai pada Jenny. Dia segera meluncur dengan kursi rodanya mendekat ke mejaku. Aku memutar layar monitor agar dia bisa melihat. Mata Jenny membulat sempurna. Dia membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Gila! Gila lo, Kin. Ini sih bukan cuma buat beli tas baru. Ini bisa buat beli saham toko tasnya. Bisiknya heboh. Aku tersenyum. Kali ini tulus. Rasa bangga menjalar hangat di dadaku. Ini hasil kerja keras lembur sampai pagi, hasil makan siang di meja kerja, hasil mengorbankan waktu istirahat. Ini milikku. Traktir. Nanti siang kita makan all you can eat yang paling mahal. Seru Jenny sambil menepuk bahuku. Namun, kegembiraan itu terusik getaran ponsel di atas meja. Layar menyala, menampilkan nama yang dulu selalu kuharapkan muncul. Tapi sekarang justru membuat perutku mulas. Ibu. Jenny melirik layar ponselku, lalu menatapku dengan wajah prihatin. Dia tahu segalanya. Dia tahu tentang drama Instagram semalam. Lo mau angkat? Aku terdiam sejenak. Jika aku tidak mengangkatnya, ibu akan menelepon ke telepon kantor, atau meneror Jenny, atau lebih parah lagi, datang ke lobi seperti tahun lalu saat dia butuh uang untuk renovasi dapur. Gue angkat, kataku datar. Aku memberi isyarat pada Jenny bahwa aku butuh privasi. Jenny mengangguk dan kembali ke mejanya. Aku menggeser tombol hijau, menempelkan ponsel ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Halo? Kinanti? Kamu kok lama banget sih angkat telepon ibu?
Lagi sibuk ya? Suara ibu terdengar renyah, riang, dan penuh basa-basi yang manis. Nada suara yang hanya dia gunakan kalau ada maunya. Iya, Bu. Lagi kerja. Ada apa? Jawabku singkat. Duh, kamu ini, sama orang tua kok kaku banget. Gini loh, Nak. Ibu dengar dari Tante Sari. Katanya di kantor kamu bonus tahunan sudah cair ya hari ini? Tante Sari kan anaknya kerja di bagian keuangan kantor pusatmu. Jadi dia tahu jadwalnya. Aku memejamkan mata, menahan geraman yang ingin keluar dari tenggorokan. Luar biasa. Jaringan mata-mata keluarga ini lebih cepat dari Bin. Mereka tidak ingat ulang tahunku, tapi mereka hafal mati jadwal pencairan bonusku. Iya, sudah. Kenapa, Bu? Alhamdulillah. Wah, rezeki anak soleha itu memang lancar ya. Seru ibu penuh semangat. Pas banget. Nak, jadi gini. Ibu mau ngomongin soal acara anniversary pernikahan kakakmu minggu depan. Kita kan mau bikin pesta di ballroom hotel, biar sekalian merayakan promosinya kemarin. Kasihan kakakmu. Masa promosi jabatan cuma tumpengan di rumah? Teman-teman kantornya kan orang-orang elit semua. Aku mencengkeram pulpen di tanganku hingga buku-buku jariku memutih. Terus. Ya, ibu hitung-hitung, biayanya kurang sekitar 50 juta lagi buat pelunasan catering sama dekorasi. Ibu sama ayah lagi nggak pegang uang cash segitu. Uang ayah nyangkut di deposito. Jadi, ibu pikir, masa si Kinanti nggak mau bantu kakaknya? Kamu kan gajinya utuh buat diri sendiri. Nggak punya tanggungan suami atau anak. Jadi tolong transfer ke rekening kakakmu ya. Sore ini kalau bisa. Soalnya vendornya minta pelunasan besok. Bukan pertanyaan. Bukan permintaan tolong. Itu adalah perintah. Perintah yang dibungkus dengan manipulasi halus bahwa uangku adalah hak milik keluarga karena status lajangku. Dulu, aku akan langsung berkata, iya, Bu, nanti Kinan transfer. Dulu, aku akan merasa bersalah jika berkata tidak. Dulu, aku haus akan validasi mereka. Berharap uangku bisa membeli sedikit kasih sayang atau setidaknya ucapan terima kasih. Tapi bayangan kue tart sepi semalam kembali menari di pelupuk mataku. Bayangan foto mereka tertawa bahagia tanpa aku. Nggak bisa, Bu. Jawabku. Suaraku tenang, tapi tegas. Hening sejenak di ujung telepon. Ibu sepertinya tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apa? Sinyal kamu jelek. Nak, ibu nggak dengar. Aku bilang, nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa transfer 50 juta. Ulangku, lebih jelas. Nada suara ibu berubah drastis. Kehangatan palsu itu menguap seketika. Digantikan oleh nada tinggi yang melengking. Maksud kamu apa nggak bisa? Kamu barusan dapat bonus ratusan juta kan? Jangan bohong sama ibu. Tante Sari bilang bonus level manager itu besar. Memang besar, Bu. Tapi uangnya sudah terpakai. Jawabku berbohong, atau lebih tepatnya, mendoakan rencana masa depanku. Terpakai buat apa? Kamu kan gak punya cicilan rumah. Mobil juga kantor yang kasih. Kamu jangan pelit sama keluarga sendiri ya. Kinanti, durhaka kamu kalau menyembunyikan rezeki dari orang tua dan kakak kandung. Kata-kata, durhaka, itu meluncur begitu mudah. Senjata pamungkas yang selalu mereka gunakan untuk menekanku. Dulu kata itu bisa membuatku menangis dan memohon ampun. Sekarang, kata itu terdengar kosong. Bu, potongku sebelum ibu sempat mencerocos lebih panjang. Kemarin aku ulang tahun. Ibu terdiam lagi. Gagap. Ya terus kenapa? Masalah ulang tahun aja diungkit-ungkit. Ibu kan sudah bilang lupa. Kamu ini pendendam banget jadi orang. Bukan dendam, Bu. Cuma sadar diri. Kataku. Maaf ya, Bu. Aku harus kembali rapat. Uangnya nggak ada. Bilang sama kakak, kalau mau pesta mewah, pakai gaji senior manajernya yang hebat itu. Assalamualaikum. Aku memutus sambungan telepon sepihak. Sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidupku. Tanganku gemetar. Bukan karena takut,
tapi karena adrenalin yang membanjiri tubuhku. Rasanya melegakan. Rasanya seperti baru saja memotong rantai besi yang melilit leherku selama puluhan tahun. Ponselku langsung berdering lagi. Nama, Ibu, muncul. Aku mirejeknya. Muncul lagi. Reject lagi. Lalu pesan WhatsApp masuk bertubi-tubi. Ibu, angkat telepon Ibu. Dasar anak tidak tahu diri. Ibu, awas ya kamu kalau tidak transfer. Ibu nggak ridho. Aku mematikan ponselku, meletakkannya di dalam laci, dan menguncinya. Aku menatap keluar jendela kaca gedung pencakar langit, melihat Jakarta dari ketinggian. Langit biru cerah. Jen, panggilku pada Jenny yang sedari tadi curi-curi pandang khawatir. Ya, Kin. Batalin all you can eat-nya, kataku sambil tersenyum misterius. Temenin gue cuti besok. Kita ke Bandung. Gue mau beli villa. Jenny melongo. Sendok oatmealnya hampir jatuh. Hah? Serius lo? Serius. Gue mau beli rumah. Rumah di tepi danau yang tenang. Jauh dari sini. Rumah buat gue. Cuma buat gue. Hari itu, aku bekerja dengan perasaan paling ringan yang pernah kurasakan. Aku tidak peduli dengan teror yang menumpuk di ponselku. Aku memiliki rencana. Dan rencana ini akan menjadi kado ulang tahun terbaik yang pernah ada. Setelah mematikan ponsel dan menyimpannya di laci terkunci, aku mencoba fokus kembali pada pekerjaanku. Namun, konsentrasi adalah hal yang mahal harganya hari ini. Pikiranku terus melayang pada nada bicara ibu yang melengking tadi, pada tuntutan 50 juta rupiah yang diucapkannya seringan meminta garam di dapur. Dadaku terasa sesak. Seperti ada batu besar yang menindih paru-paru. Sekitar 1 jam kemudian, aku memberanikan diri membuka laci. Aku butuh menghubungi klien untuk konfirmasi materi presentasi besok. Saat aku menyalakan ponsel, layar itu langsung berkedip liar. Puluhan notifikasi pesan masuk secara bersamaan, membuat ponselku terasa hangat di genggaman. Yang paling mencolok bukan lagi pesan pribadi dari ibu, melainkan notifikasi dari sebuah grup WhatsApp yang sudah lama tidak kulihat. Keluarga besar Brotojoyo. Rupanya, Tante Sari, adik ibu yang paling rajin mengurusi hidup orang lain, baru saja memasukkanku kembali ke dalam grup itu. Dulu aku keluar dari grup ini karena tidak tahan dengan pameran pencapaian sepupu-sepupuku yang selalu dijadikan bahan perbandingan oleh ibu. Jantungku berdegup kencang saat melihat angka notifikasi yang terus bertambah. Ratusan pesan belum terbaca. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk mendorong jariku untuk membuka aplikasi itu. Dan benar saja, mataku langsung disuguhi percakapan yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Sepertinya ibu tidak sadar aku sudah dimasukkan kembali. Atau mungkin dia memang sengaja agar aku membacanya. Dia sedang curhat panjang lebar, atau lebih tepatnya, memfitnahku di hadapan seluruh keluarga besar. Ibu menulis dengan kalimat yang panjang dan penuh drama. Duh, Jeng, pusing aku. Si Kinan itu loh, mentang-mentang sudah jadi manajer di Jakarta. Sekarang sombongnya minta ampun. Masa ibu minta tolong sedikit buat acara kakaknya malah dibentak-bentak? Padahal barusan dapat bonus ratusan juta. Katanya uangnya habis. Habis buat apa coba? Dia kan gak punya suami, gak punya anak. Paling buat foya-foya beli tas atau sepatu mahal. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Belum cukup sampai di situ. Pesan berikutnya lebih menyakitkan. Padahal ya, uang perempuan yang belum menikah itu kan hakikatnya buat bantu keluarga. Siapa lagi yang mau dia bahagiakan kalau bukan orang tua dan kakaknya? Milo itu kan butuh modal buat jaga gengsi di depan kolega barunya. Adiknya malah pelit. Susah memang kalau punya anak perempuan yang terlalu mandiri, jadi lupa kulit, lupa siapa yang membesarkan. Air mataku menetes, jatuh tepat di atas layar ponsel yang retak di bagian ujung. Jadi begini cara ibu melihatku selama ini? Bukan sebagai anak, melainkan sebagai aset. Sebagai dompet cadangan yang bisa dibuka kapan saja saat anak emasnya membutuhkan sesuatu. Kalimat, uang perempuan yang belum menikah, itu terngiang-ngiang di kepalaku. Begitu seksis dan merendahkan kerja kerasku selama bertahun-tahun.
Beberapa tante dan bude terlihat menimpali, menyiram bensin ke dalam api. Tante Sari membalas, "Sabar ya, Mbak Q. Anak zaman sekarang memang gitu. Egois. Coba dinasihati pelan-pelan. Diingatkan soal dosa durhaka. Kasihan Milo kalau pestanya jadi batal cuma gara-gara adiknya pelit." Bahkan ada sepupuku yang ikut berkomentar, "Waduh, Mbak Kinan tega banget ya. Padahal Mas Milo kan kakak satu-satunya." Aku merasa mual. Sangat mual. Rasanya aku ingin muntah mengeluarkan semua kekecewaan ini. Di mata mereka, aku adalah penjahatnya. Aku yang bekerja banting tulang, pulang malam, menembus hujan, menahan lapar demi menabung, kini dicap sebagai pendosa hanya karena aku ingin mempertahankan hakku. Mereka tidak tahu rasanya dilupakan saat ulang tahun. Mereka tidak tahu rasanya makan kue tar sendirian di apartemen sepi. Yang mereka tahu hanya, Kinan punya uang, dan Kinan harus memberi. Aku tidak sanggup membaca lebih lanjut. Aku membanting ponselku ke meja dengan keras, membuat beberapa rekan kerja di kubikel sebelah menoleh kaget. Jenny, yang sejak tadi memperhatikanku dari balik monitornya, langsung memutar kursi rodanya mendekat. "Kin, lo kenapa? Muka lo pucat banget," tanya Jenny panik. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku berdiri, menyambar kotak tisu, lalu setengah berlari menuju pantry kantor yang kebetulan sedang sepi. Jenny mengikutiku dengan sigap. Di pantry, aku merosot duduk di kursi bar, menelungkupkan wajah kelipatan tangan di atas meja marmer yang dingin. Tangisku pecah. Bukan tangisan cengeng, tapi tangisan kemarahan yang meluap-luap. Jenny menutup pintu pantry, lalu duduk di sebelahku, mengusap punggungku perlahan tanpa banyak bicara. Dia tahu aku butuh waktu untuk meledak. Setelah beberapa menit, nafasku mulai teratur meski masih sesenggukan. Aku mengangkat wajah, menatap Jenny dengan mata sembab. "Mereka jahat banget, Jen." Suaraku parau. "Gue baru aja baca grup keluarga. Nyokap bilang gue pelit, sombong, durhaka. Cuma karena gue nolak kasih duit bonus gue buat pesta Kak Milo. Dia bilang duit gue nggak ada gunanya karena gue jomblo." Jenny menghela napas panjang. Wajahnya mengeras menahan emosi. "Sakit jiwa," desisnya pelan. "Sumpah, Kin, keluarga lo itu toksiknya udah level limbah nuklir. Lo nggak boleh dengerin omongan mereka. Duit lo itu hasil keringat lo. Hasil lo begadang ngerjain revisi klien. Hasil lo sakit tipes tahun lalu gara-gara kecapean. Nggak ada 1 sen pun hak mereka di situ. Tapi sakit banget, Jen. Gue diomongin di depan semua tante sama sepupu gue. Harga diri gue diinjak-injak." Ujarku sambil menghapus air mata dengan kasar. Jenny memegang kedua bahuku, memaksaku menatap matanya. "Dengerin gue. Cara terbaik buat balas dendam sama orang yang ngeremehin lo bukan dengan marah-marah di grup WA. Itu nggak ada gunanya. Cara terbaik adalah dengan jadi bahagia. Bahagia tanpa mereka. Lo inget rencana lo tadi pagi? Soal beli rumah." Aku mengangguk pelan. "Lakuin," kata Jenny tegas. "Lakuin sekarang juga. Jangan cuma wacana. Beli rumah itu. Bikin istana lo sendiri. Biarin mereka gonggong di grup WA sampai jempol mereka keriting. Lo nggak butuh validasi dari orang-orang yang bahkan nggak inget hari lahir lo. Lo punya gue. Lo punya temen-temen di sini yang sayang sama lo apa adanya. Bukan karena duit lo." Kata-kata Jenny seperti air dingin yang menyiram bara api di kepalaku. Dia benar. Untuk apa aku menangis di sini? Menangis tidak akan mengubah persepsi mereka. Membalas pesan di grup hanya akan membuatku terlihat defensif. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Rasa mual itu perlahan hilang, digantikan oleh tekad yang membaja. Aku mengambil ponselku dari saku, membuka aplikasi WhatsApp, lalu melakukan satu hal yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Aku menekan tombol exit group, lalu blok nomor Tante Sari, blok nomor sepupu yang nyinyir tadi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mematikan fitur last send dan centang biru khusus untuk nomor ibu dan ayah. Aku tidak memblokir mereka sepenuhnya.
Aku masih punya sedikit hati nurani, tapi aku memutus akses mereka untuk mengontrol emosiku. Makasih, Jen, kataku sambil tersenyum tipis. Gue butuh cuti. Gue mau pergi sekarang. Pergilah, kata Jenny sambil tersenyum lebar. Kantor aman. Bos pasti ngerti kalau gue bilang lo lagi mencari inspirasi. Pergi cari bahagiamu, Kin. Aku keluar dari pantry dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat aku masuk. Air mataku sudah kering. Di kepalaku sekarang hanya ada satu tujuan, Bandung Selatan. Aku akan menemukan tempat di mana suara bising notifikasi grup keluarga tidak akan pernah bisa menjangkauku. Pukul 2 siang, Honda Jazzku sudah melaju membelah jalan tol Cipularang. Langit Jakarta yang kelabu tertinggal di belakang, perlahan berganti dengan pemandangan bukit-bukit hijau yang menyegarkan mata. Aku memutar lagu-lagu folk indie dengan volume keras, bernyanyi sumbang sendirian di dalam mobil untuk melampiaskan sisa-sisa emosi. Rasanya seperti melarikan diri dari penjara tanpa jeruji. Tujuanku bukan pusat kota Bandung yang macet dan penuh turis belanja, melainkan daerah selatan yang lebih tinggi, dingin, dan sepi. Ciwidey atau Pangalengan. Aku belum tahu pasti. Aku hanya mengikuti insting dan beberapa iklan properti yang sempat kulihat sekilas di aplikasi jual beli rumah saat istirahat makan siang tadi. Ada satu iklan yang menarik perhatianku. Fotonya agak buram, sepertinya diambil dengan kamera ponsel murah. Judul iklannya sederhana, jual cepat, villa tua pinggir situ. Butuh uang. Harganya masuk akal, bahkan tergolong murah untuk ukuran tanah yang luas. Lokasinya terpencil, jauh dari jalan utama. Bagi kebanyakan orang, ini kekurangan. Bagi Kinanti yang sedang ingin menghilang, ini adalah kesempurnaan. Setelah keluar tol Soroja, jalanan mulai menanjak dan berkelok. Udara panas berganti menjadi sejuk, lalu perlahan menjadi dingin. Kaca mobilku mulai berembun. Aku mematikan AC dan membuka sedikit jendela, membiarkan aroma tanah basah, pinus, dan kebun teh masuk memenuhi kabin mobil. Aroma ini, aroma kebebasan. Aku berhenti sebentar di sebuah warung kopi pinggir jalan untuk menghubungi nomor yang tertera di iklan. Seorang pria tua dengan logat Sunda yang kental menjawab teleponku. Namanya Pak Asep. Suaranya terdengar kaget tapi senang saat tahu aku ingin melihat lokasi sore ini juga. Mangga, Neng, mangga. Bapak tunggu di gapura desa ya. Jalannya agak masuk, takut Neng nyasar, katanya ramah. Setengah jam kemudian, aku bertemu Pak Asep. Beliau menaiki motor bebek tua, memandu mobilku melewati jalanan desa yang berbatu namun asri. Kiri kanan kami adalah hamparan kebun teh yang hijau memanjakan mata. Kabut tipis mulai turun meski hari belum terlalu sore. Kami sampai di sebuah gerbang besi yang catnya sudah mengelupas. Pak Asep membuka gemboknya dengan susah payah. Saat gerbang terbuka, dan aku menjalankan mobil masuk ke halaman, napasku tertahan. Bangunan itu memang tua. Dinding putihnya kusam dimakan cuaca, beberapa gentengnya tampak berlumut, dan rumput liar tumbuh tinggi di halaman depan. Jelas sekali sudah lama tidak dihuni. Tapi bukan itu yang kulihat. Aku melihat sebuah rumah bergaya kolonial mungil dengan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke arah danau. Danau itu tenang. Airnya memantulkan bayangan pohon-pohon pinus di sekelilingnya. Tidak ada rumah lain yang berdempetan. Hanya ada suara jangkrik, desau angin di pepohonan, dan gemericik air. Aku turun dari mobil. Sepatu ketsku memijak rumput basah. Udara di sini sangat dingin, membuatku harus merapatkan jaket. Pak Asep menghampiriku dengan senyum sungkan. Maaf ya, Neng, rumahnya berantakan. Ini peninggalan orang tua Bapak. Sudah 2 tahun kosong. Anak-anak Bapak nggak ada yang mau urus. Maunya uang mentah aja buat bagi waris. Jelas Pak Asep jujur. Aku tersenyum miris. Cerita tentang keluarga dan uang sepertinya ada di mana-mana. Bedanya, Pak Asep menjual ini untuk membagikan warisan. Sementara aku membeli ini untuk lari dari keluargaku yang gila warisan padahal orang tuanya masih hidup. Boleh saya lihat dalam, Pak? Silakan, Neng. Kami masuk.
Aroma debu dan kayu tua menyambutku. Lantainya masih tegel kunci antik yang cantik, meski kotor. Ruang tengahnya luas dengan perapian batu yang sepertinya masih berfungsi. Ada 2 kamar tidur yang cukup besar, dapur mungil, dan teras belakang yang astaga. Aku berdiri di teras belakang yang lantainya terbuat dari kayu ulin. Dari sini, pemandangan danau terlihat utuh tanpa halangan. Kabut tipis bergerak di atas permukaan air seperti penari hantu. Rasanya magis. Rasanya damai. Jauh sekali dari keributan Jakarta. Jauh dari suara ibu yang meminta uang. Jauh dari wajah kakakku yang sombong. Di sini, aku merasa bisa bernapas. Benar-benar bernapas. Aku memejamkan mata, membayangkan apa yang bisa kulakukan di sini. Aku bisa mengecat dindingnya dengan warna putih bersih atau krem hangat. Aku bisa menaruh kursi goyang di sudut sana untuk membaca buku. Aku bisa menanam bunga hortensia di halaman. Aku bisa mengundang Jenny dan teman-teman kantor untuk bakar jagung di tepi danau. Gimana, Neng? Kalau Neng gak cocok gak apa-apa. Memang kondisinya begini. Suara Pak Asep membuyarkan lamunanku. Aku berbalik menatap pria tua itu. Harganya pas berapa, Pak? Sesuai aplikasi. Pak Asep tampak ragu. Ya, kalau Neng serius dan bisa cash, Bapak kasih diskon sedikit lah. Biar cepet laku. Soalnya anak Bapak yang bungsu mau nikah bulan depan. Aku tertawa kecil dalam hati. Ironis. Uangku akan membiayai pernikahan orang lain. Tapi setidaknya kali ini aku mendapatkan imbalan setimpal, sebuah rumah. Bukan sekadar ucapan terima kasih kosong dari kakakku. Saya ambil, Pak. Kataku mantap. Sesuai harga aplikasi. Nggak usah didiskon. Tapi saya minta tolong Bapak bantu carikan tukang buat bersihin rumput dan benerin genteng yang bocor ya. Mata Pak Asep terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Serius? Neng? Nggak nawar? Kondisinya begini loh. Saya serius, Pak. Saya suka tempat ini. Rasanya seperti pulang. Jawabku jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Pak Asep mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca. Bapak janji. Neng. Besok Bapak panggilin Mang Ujang sama anaknya buat babat rumput. Neng terima beres. Sore itu juga, di teras belakang yang menghadap danau berkabut, kami bersalaman. Aku mentransfer uang tanda jadi saat itu juga melalui mobile banking. Sinyal di sini agak susah, tapi cukup untuk mengirim bukti bahwa aku serius. Saat notifikasi, transfer berhasil, muncul di layar ponselku, aku merasakan getaran aneh di dadaku. Saldo tabunganku berkurang drastis. Bonus kerjaku ludes sebagian besar. Secara logika keuangan, ini gila. Aku menghabiskan hampir semua likuiditasku dalam 1 hari untuk aset yang tidak likuid. Tapi saat aku melihat kembali ke arah danau yang mulai gelap, aku tahu aku tidak membeli tumpukan batu bata dan tanah. Aku membeli kewarasanku. Aku membeli harga diriku. Malam itu aku tidak pulang ke Jakarta. Aku menginap di penginapan kecil dekat villa baruku. Aku duduk di balkon kamar, menyesap teh hangat, dan memandang ke arah bukit gelap di mana rumah baruku berdiri. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari ibu. Aku membukanya tanpa rasa takut. Ibu, kamu di mana? Pulang sekarang. Kita perlu bicara soal uang itu. Jangan jadi anak pengecut yang kabur-kaburan. Aku tersenyum miring. Aku tidak kabur. Ibu, aku baru saja menemukan jalan pulang. Dan kali ini, pintu rumahku tidak akan terbuka untuk kalian. Aku mengetik balasan singkat, lalu mematikan ponselku sepenuhnya untuk tidur. Aku sedang liburan. Uangnya sudah habis. Jangan cari aku. Tidurku malam itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan selama 10 tahun terakhir. Tanpa mimpi buruk, tanpa rasa bersalah. Hanya ada ketenangan dan rencana besar untuk mendekorasi istana kecilku di tepi danau. Hari Senin tiba dengan awan mendung yang menggantung rendah di langit Jakarta. Seolah alam semesta sedang bersiap menjadi saksi bisu atas badai yang akan pecah di rumah orang tuaku. Setelah akhir pekan yang damai di Bandung, kembali ke realitas ibu kota rasanya seperti ditarik paksa dari mimpi indah.
Ponselku, yang baru saja kunyalakan pagi ini, langsung dibanjiri pesan dari ayah. Bukan pesan marah-marah seperti ibu, melainkan pesan singkat yang nadanya dingin dan otoriter. Pulang ke rumah malam ini. Kita makan malam bersama. Wajib. Jangan mempermalukan orang tua. Aku tahu arti. Makan malam. Ini bukan undangan rindu, melainkan sidang pengadilan. Mereka ingin mengadiliku atas kejahatan, menahan uangku sendiri. Dulu, pesan semacam ini akan membuat perutku mulas karena takut. Aku akan memutar otak mencari alasan atau menyiapkan mental untuk dimarahi. Tapi hari ini, saat membaca pesan itu di balik kemudi mobil dalam kemacetan Gatot Subroto, aku hanya merasakan kekosongan yang tenang. Aku punya rumah di tepi danau sekarang. Aku punya tempat untuk pulang jika mereka mengusirku. Pukul 7 malam, aku memarkir mobil di halaman rumah orang tuaku di kawasan Pondok Indah. Rumah itu masih sama megahnya dengan pilar-pilar tinggi dan cat putih bersih. Tapi bagiku sekarang terlihat seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Lampu kristal di ruang tamu menyala terang, memancarkan kemewahan yang selalu mereka banggakan. Saat aku melangkah masuk, aroma santan dan daun salam langsung menyergap indera penciumanku. Nasi liwet. Ibu memasak nasi liwet lengkap dengan ayam suwir, telur pindang, dan sambal goreng ati. Ini adalah menu andalan ibu jika sedang ada acara spesial, atau jika sedang ingin memanipulasi seseorang. Ironisnya, nasi liwet sebenarnya adalah makanan kesukaan Milo, bukan aku. Aku alergi udang, dan ibu sering memasukkan terasi udang ke dalam sambalnya tanpa peduli, lalu bilang aku yang terlalu manja kalau aku menolak makan. Nah, ini dia putri kita yang super sibuk. Suara ayah terdengar berat dari arah ruang makan. Beliau duduk di ujung meja, mengenakan kemeja batik rumahan, wajahnya kaku tanpa senyum. Ibu muncul dari dapur membawa mangkuk besar berisi sayur labu. Wajahnya dipoles senyum yang dipaksakan, tapi matanya memancarkan kilatan tajam saat menatapku. Milo dan istrinya, Rina, sudah duduk manis di sisi meja, sibuk dengan ponsel masing-masing. Mereka bahkan tidak menoleh saat aku datang. Duduk. Kinan, ibu masak banyak nih. Sayang kalau dingin, kata ibu dengan nada yang dibuat semanis mungkin, seolah pesan-pesan kasar di WhatsApp kemarin tidak pernah ada. Aku duduk di kursi yang tersisa, berhadapan langsung dengan Milo. Kakakku itu tampak santai, seolah dia tidak sedang menunggu uang perasan dari adiknya untuk membiayai gengsinya. Gimana kerjaan? Lancar? Tanya ayah berbasa-basi sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Lancar, yah, jawabku singkat. Aku mengambil sedikit nasi putih dan ayam suwir, menghindari sambal yang baunya menyengat. Hening sejenak, hanya denting sendok beradu dengan piring keramik mahal yang terdengar. Suasana di meja makan itu begitu tegang. Udaranya terasa padat hingga sulit bernapas. Aku makan dengan pelan, menghitung detik demi detik hingga bom waktu itu meledak. Dan benar saja, baru 5 menit berlalu, Milo meletakkan sendoknya. Dia berdeham, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan. Dek, lo jangan kekanak-kanakan deh. Masa ditelepon ibu nggak diangkat? Uang nggak dibales? Lo kira lo siapa? Artis. Sindir Milo. Aku tetap mengunyah, menelan makananku pelan-pelan sebelum menatapnya lurus. Aku sibuk, Mas. Bukan artis, tapi pekerja. Orang yang cari duit sendiri, bukan minta sama orang tua. Wajah Milo memerah padam. Rina, istrinya, menyenggol lengan Milo, memberi kode agar suaminya tenang. Ayah langsung mengambil alih. Dia meletakkan serbet di meja dengan gerakan tegas. Sudah, jangan ribut di meja makan. Kinan, ayah panggil kamu ke sini bukan untuk berdebat. Ayah mau tanya soal transferan itu. Pihak hotel sudah menagih Milo terus. Batas pelunasannya besok pagi. Kamu transfer sekarang, biar ayah lihat. Ayah menyodorkan tangannya, seolah meminta ponselku. Sikapnya begitu natural, seolah uangku adalah uangnya yang kutitipkan. Aku meletakkan sendokku. Nafsu makanku hilang seketika. Aku menatap satu persatu wajah di meja itu. Ayah yang otoriter,
Ibu yang manipulatif, Milo yang manja, dan Rina yang pasif namun menikmati fasilitasnya. Aku nggak bisa transfer. Yah, kataku tenang. Kenapa nggak bisa? ATM rusak? M-banking error? Kan bisa ke bank besok pagi. Sergah ibu cepat. Bukan rusak. Uangnya nggak ada. Jawabku. Jangan bohong kamu, bentak ayah. Suaranya menggelegar membuat Rina terlonjak kaget. Ayah tahu kamu dapat bonus ratusan juta. Tante Sari sudah konfirmasi. Kamu mau nipu orang tua sendiri demi menimbun harta? Mau jadi apa kamu, Kinan? Harta itu nggak dibawa mati. Tapi bakti sama saudara itu pahalanya abadi. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanian yang kupupuk selama perjalanan dari Bandung. Memang nggak dibawa mati, yah, tapi dipakai buat hidup. Dan aku memilih memakai uang itu untuk hidupku. Hidup apa? Kamu itu hidupnya sudah enak. Potong Milo sengit. Apartemen sewa, makan gaji buta, nggak punya tanggungan. Gue ini kepala keluarga. Kin, gue punya istri. Gue butuh koneksi. Pesta ini penting buat karir gue. Lo sebagai adik harusnya support, bukan malah jegal gue kayak gini. Support. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa. Mas, waktu aku butuh laptop buat skripsi dan ayah bilang gak ada duit, Mas Milo malah beli motor baru. Itu support? Waktu aku sakit tipes sendirian di kosan dan minta tolong diantar ke dokter, Mas Milo bilang lagi sibuk main futsal. Itu support? Sekarang giliran Mas mau pesta foya-foya, aku yang harus bayar. Itu masa lalu. Jangan diungkit-ungkit. Teriak ibu histeris. Wajahnya merah pada menahan amarah. Intinya uang itu ada di mana sekarang? Kamu simpan di deposito? Cairkan. Sudah kubelikan rumah, kataku. Dua kata itu meluncur ringan. Namun efeknya seperti petir yang menyambar di tengah ruang makan. Hening. Sunyi senyap. Mulut ibu terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Milo melongo. Ayah menatapku tak percaya. Apa? Tanya ibu gagap. Aku beli rumah, Bu. Villa kecil di Bandung Selatan. Lunas. Sertifikatnya sedang diproses atas namaku. Kinanti Brotojoyo. Sendirian. Tanpa campur tangan kalian. Jelasku dengan artikulasi yang sangat jelas. Kamu gila. Desis Milo. Lo beli rumah di Bandung? Buat apa? Lo kan kerja di Jakarta. Lo buang duit ratusan juta buat rumah yang gak bakal lo tempatin. Cuma biar gak ngasih gue duit. Buat ketenangan gue, Mas. Dan ya, gue lebih rela duit itu jadi genteng berlumut daripada jadi makanan catering di pesta lo yang penuh kepalsuan itu. Jawabku tajam. Bra. Ayah menggebrak meja dengan keras hingga piring-piring bergetar. Kurang ajar. Anak tidak tahu diuntung. Siapa yang mengajarkan kamu jadi egois begini? Kamu lebih mementingkan ego kamu daripada kehormatan keluarga? Kalau pesta Milo batal, kita semua malu. Kamu mau bikin ayah jantungan. Kalau kehormatan keluarga ini dibangun di atas penderitaan aku, biar saja runtuh. Yah, balasku. Aku bangkit berdiri. Kakiku gemetar tapi aku paksa untuk tegak. Selama ini aku diam. Aku ngalah. Aku selalu jadi yang kedua setelah Mas Milo. Ulang tahunku kemarin? Nggak ada yang ingat. Kalian pesta tumpengan buat Mas Milo. Sakit. Yah, sakit, Bu. Tapi aku sadar, kalau aku nggak sayang sama diriku sendiri, nggak ada yang bakal sayang sama aku di rumah ini. Kinan, duduk. Ibu belum selesai bicara. Pekik ibu sambil menunjuk wajahku. Air mata buaya mulai menggenang di matanya. Kalau kamu keluar dari pintu itu tanpa transfer uang, jangan anggap ibu ini ibumu lagi. Ibu nggak sudi punya anak pelit kayak kamu. Ancaman itu. Ancaman yang dulu paling kutakuti. Dulu aku akan berlutut dan minta maaf. Tapi malam ini, di hadapan nasi liwet yang mulai dingin, aku melihat mereka apa adanya. Parasit emosional. Baik, Bu, kataku pelan, nyaris berbisik. Kalau itu mau ibu, anggap saja bonus kemarin itu pesangon terakhirku sebagai anak kalian.
Mulai sekarang, urus gengsi Mas Milo sendiri. Aku membalikan badan, berjalan menuju pintu keluar. Di belakangku, terdengar suara gelas pecah dibanting, entah oleh ayah atau Milo. Terdengar tangisan histeris ibu yang memanggil namaku dengan serapah. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, melewati ruang tamu yang megah, membuka pintu depan, dan melangkah keluar ke halaman. Hujan gerimis mulai turun lagi, membasahi wajahku. Aku masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan menyalakan mesin. Tanganku mencengkeram setir kuat-kuat. Bukan karena sedih, tapi karena aku berhasil. Aku berhasil mengatakan, tidak, di wajah mereka. Saat mobilku meninggalkan pelataran rumah mewah itu, aku melihat spion. Tidak ada yang mengejar. Mereka terlalu sibuk dengan kemarahan dan ego mereka sendiri. Aku menyalakan wiper, menyapu air hujan yang menghalangi pandangan, seolah menyapu bersih masa laluku yang kelam di rumah itu. Malam ini, aku kembali ke apartemenku yang sepi, tapi hatiku tidak pernah seramai ini dengan rasa lega. Kemenangan kecilku di meja makan ternyata memicu perang terbuka. Keluarga Brotojoyo tidak terbiasa kalah. Apalagi kalah oleh anak perempuan yang selama ini mereka anggap penurut. Keesokan harinya, teror itu dimulai. Pagi-pagi sekali, saat aku baru sampai di lobi kantor di SCBD, resepsionis memanggilku dengan wajah cemas. "Bu Kinan, maaf, ada tamu di lobi," katanya kakaknya ibu. Beliau agak ribut. "Bu," memaksa mau naik ke lantai atas tapi tidak punya kartu akses. Jantungku berdesir. Milo, dia benar-benar datang. Dia pasti putus asa karena tenggat waktu pembayaran catering jatuh hari ini. Bilang saya sedang meeting luar. Jangan biarkan dia naik. Kalau dia bikin keributan, panggil security. Jangan ragu. Perintahku tegas pada resepsionis lewat telepon internal. Aku mengintip dari balkon lantai 2 yang menghadap ke lobi. Di sana, kulihat Milo dengan kemeja kerjanya yang rapi tapi wajahnya kusut, sedang berdebat dengan satpam. Dia menunjuk-nunjuk ke arah lift. Gestur tubuhnya arogan, khas anak manja yang keinginannya tidak terpenuhi. Beberapa orang yang lewat menoleh, berbisik-bisik. Aku merasa malu, tentu saja. Tapi rasa malu itu tertutup oleh rasa muak. Aku memotret kejadian itu diam-diam dari atas. Oke. Siapa tahu aku butuh restraining order suatu hari nanti. Akhirnya, 2 orang security bertubuh tegap menggiring Milo keluar gedung. Dia terlihat berteriak-teriak, mungkin memaki namaku, tapi kaca tebal gedung ini meredam suaranya. Aku menghela napas lega. Kantor adalah benteng pertahananku, dan untungnya sistem keamanan di sini tidak peduli siapa bapaknya Milo. Namun, serangan fisik yang gagal itu berubah menjadi serangan digital. Siang harinya, Jenny memperlihatkan ponselnya padaku saat jam makan siang. "Kin, lo harus lihat ini. Sepupu lo yang namanya Dinda, dia bikin status di Facebook sama Instagram. Nggak nyebut nama sih, tapi hashtagnya jahat banget. Adik durhaka kacang lupa kulit," kata Jenny geram. Aku membaca sekilas tangkapan layar itu. Ceritanya diputar balikan. Dinda menulis seolah-olah orang tuaku sedang sakit keras dan butuh biaya pengobatan. Tapi aku malah menghamburkan uang untuk beli properti. Kolom komentarnya penuh dengan hujatan dari orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. "Biarin aja, Jen," kataku sambil mengaduk saladku tanpa minat. Makin gue tanggepin, makin seneng mereka. Itu kan yang mereka mau? Bikin gue panas terus akhirnya nyerah dan transfer duit. "Tapi ini pencemaran nama baik, Kin," protes Jenny. "Gue nggak peduli nama baik gue di mata keluarga besar yang toksik. Yang penting di mata Tuhan dan Bang, gue bersih," jawabku. "Lagian, gue punya proyek yang lebih penting daripada ngurusin drama mereka." "Proyek apa?" "Renovasi villa. Gue mau kesana lagi weekend ini. Lo mau ikut? Gue butuh tenaga buat ngecat dinding," tawarku sambil tersenyum. Mata Jenny berbinar. "Mau banget. Gue butuh udara segar. Suntuk banget lihat drama manusia di Jakarta." Jumat sore, aku, Jenny, dan Bu Asih
Tetangga apartemenku yang sudah kuanggap seperti ibu angkat, berangkat ke Bandung. Bu Asih memaksa ikut setelah aku cerita aku beli rumah kosong. Neng Kinan kan gak bisa masak. Nanti di sana makan apa? Biar ibu ikut. Sekalian ibu mau lihat rumah barunya. Siapa tahu ibu bisa bantu jahit gorden, kata Bu Asih dengan semangat. Wanita parubaya yang hidup sendirian ini justru memberikan kehangatan yang tidak pernah kudapat dari ibu kandungku. Perjalanan ke Bandung kali ini terasa berbeda. Mobilku penuh dengan kaleng cat, kuas, peralatan bersih-bersih, dan rantang makanan bekal dari Bu Asih. Sepanjang jalan kami tertawa, karaoke lagu-lagu dangdut koplo kesukaan Bu Asih, dan makan keripik pedas. Tidak ada ketegangan, tidak ada tuntutan. Sampai di villa, hari sudah malam. Udara dingin Pangalengan menyambut kami. Begitu masuk, Bu Asih langsung sigap. Wah, ini MAH strukturnya masih bagus, Neng. Cuma kotor aja. Besok kita sikat kamar mandinya sampai kinclong. Komentar Bu Asih sambil memeriksa sudut-sudut rumah. Keesokan harinya, transformasi dimulai. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun disambut kabut tebal yang menyelimuti danau. Pemandangan dari teras belakang sungguh magis. Matahari terbit malu-malu di balik bukit, membiaskan cahaya keemasan di permukaan air. Sini, hanya ada suara burung. Rasanya seperti berada di dunia lain. Jauh sekali dari keributan Milo di lobi kantor kemarin. Kami bekerja bakti seharian. Aku dan Jenny mengecat ruang tengah dengan warna broken white agar terlihat lebih luas dan bersih. Jenny, meskipun dengan keterbatasan fisiknya di kursi roda, sangat lincah mengecat bagian bawah dinding. Bu Asih di dapur, membersihkan kerak-kerak di kompor tua dan memasak nasi liwet. Nasi liwet yang sesungguhnya, yang dimasak dengan kasih sayang, bukan manipulasi. Kin, ini warnanya bagus banget. Seru Jenny sambil menunjuk dinding yang baru selesai kami cat. Bajunya belepotan cat putih. Begitu juga hidungku. Kami tertawa melihat penampilan masing-masing yang seperti badut. Siang harinya, kami makan siang di teras belakang, beralaskan tikar yang dibawa Bu Asih. Nasi liwet hangat, ikan asin, sambal dadak, dan lalapan segar. Ayo makan yang banyak, Neng Kinan, Neng Jenny. Biar kuat ngadepin dunia, kata Bu Asih sambil menyendokkan nasi ke piringku. Suapan pertama masuk ke mulutku, dan air mataku menetes. Rasanya enak sekali. Sederhana, tapi penuh rasa. Berbeda jauh dengan nasi liwet mewah di rumah orang tuaku yang rasanya hambar karena ditelan bersama amarah. Loh, kok nangis, Neng? Tanya Bu Asih khawatir. Aku menggeleng, tersenyum sambil mengusap air mata. Nggak apa-apa, Bu. Cuma, rasanya enak banget. Makasih ya, Bu. Ibu baik banget sama Kinan. Bu Asih tersenyum teduh, mengusap kepalaku dengan tangan yang kasar karena kerja keras tapi hangat. Ibu MAH seneng nemenin Neng Kinan. Neng Kinan anak baik. Pantes dapet bahagia. Kata-kata itu meresap ke dalam hatiku, menyembuhkan luka-luka yang ditorehkan keluargaku. Di sini, di rumah tua yang catnya belum kering sempurna ini, aku menemukan definisi keluarga yang sebenarnya. Keluarga bukan tentang siapa yang memiliki darah yang sama, tapi tentang siapa yang bersedia duduk bersamamu di atas tikar kusam, membagi nasi liwet, dan membuatmu merasa berharga. Sementara itu, di Jakarta, aku membayangkan pesta Milo mungkin sedang berlangsung, atau mungkin batal dan kacau balau. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau cari tahu. Ponselku tergeletak di dalam tas, baterainya habis, dan aku tidak berniat mengisi dayanya sampai hari Senin nanti. Di sini, hanya ada aku, danau, dan orang-orang yang tulus mencintaiku. Ketenangan ini mahal harganya, tapi aku sudah membayarnya lunas. 1 bulan telah berlalu sejak keputusan impulsifku membeli villa tua itu. Waktu yang singkat, namun rasanya seperti 1 abad penuh perubahan. Villa yang dulu kusam dan berlumut kini telah berubah wajah sepenuhnya. Dindingnya kini berwarna putih gading yang hangat, memantulkan cahaya matahari pagi dengan lembut. Atap bocor sudah ditambal, rumput liar di halaman sudah diganti dengan hamparan rumput Jepang yang rapi, dan yang paling membanggakan,
Aku menanam deretan bunga hortensia biru di sepanjang jalan setapak menuju danau. Hari ini adalah hari Sabtu yang cerah di Pangalengan. Langit biru bersih tanpa awan, dan udara sejuk pegunungan terasa segar di paru-paru. Hari ini juga adalah hari yang kunantikan, syukuran rumah baruku. Aku tidak mengundang banyak orang. Tidak ada pejabat, tidak ada kolega bisnis yang harus dijilat, tidak ada keluarga besar yang hobi nyinyir. Undangan ini hanya kusebar terbatas untuk mereka yang benar-benar ada di sisiku saat aku jatuh. Jenny, Bu Asih, dan beberapa teman satu tim di kantor yang loyalitasnya sudah teruji badai deadline. Wah, Kin, ini seriusan villa lo? Sumpah, ini estetik banget. Kalau masuk majalah desain interior pasti laku keras. Seru Dito, desainer grafis kantorku, begitu turun dari mobil travel yang kusewa khusus untuk menjemput mereka. Aku tertawa renyah, menyambut mereka di teras depan. Bisa aja lo, Dit. Masuk. Yuk, Bu Asi udah masak banyak banget di belakang. Suasana di halaman belakang villa begitu hidup. Kami tidak menyewa catering mahal atau event organizer. Kami menggelar tikar anyaman lebar di atas rumput, tepat di tepi danau. Di tengahnya, terhampar daun pisang memanjang yang di atasnya sudah tersaji nasi liwet komplit hasil karya tangan ajaib Bu Asih. Ada ayam goreng lengkuas yang wanginya semerbak, tumis bunga pepaya, ikan peda asin, tahu tempe, dan sambal terasi yang pedasnya nendang. Jenny, yang duduk di kursi roda di ujung tikar, terlihat sangat bahagia. Wajahnya merona terkena angin gunung. Gila ya, Kin. Gue nggak nyangka lo senekat ini. Tapi hasilnya sepadan. Gue betah banget di sini. Kalau gue resign, gue ngelamar jadi penjaga villa lo aja deh. Kami semua tertawa lepas. Tidak ada pembicaraan soal target penjualan, KPI, atau gosip kantor yang menyebalkan. Kami bicara soal mimpi, soal hal-hal konyol, soal masa depan. Aku memandang wajah-wajah mereka satu persatu. Inilah keluargaku. Keluarga yang kupilih. Dan yang memilihku kembali tanpa syarat. Tidak ada darah yang sama mengalir di nadi kami. Tapi ikatan tawa dan dukungan di antara kami jauh lebih kental daripada darah. Saat matahari mulai condong ke barat, menciptakan semburat jingga di permukaan danau, kami berkumpul untuk sesi foto. Bukan foto formal yang kaku seperti di studio. Dito mengatur tripod kameranya. Oke semuanya. Gaya bebas. Yang paling heboh dapat piring cantik dari Bu Asih. Aba-aba Dito. 1, 2, 3. Cekrek. Kami berhamburan melihat hasilnya di layar kamera. Foto itu sempurna. Aku berada di tengah, tertawa lebar sampai mataku menyipit. Dirangkul oleh Bu Asih di kiri dan Jenny di kanan. Teman-teman yang lain berpose lucu di belakang. Latar belakangnya adalah danau yang tenang dan villa mungilku yang berdiri kokoh. Tidak ada kepura-puraan di foto itu. Hanya kebahagiaan murni. Malam harinya, setelah semua orang pulang dan suasana kembali hening, aku duduk sendirian di teras ditemani secangkir teh chamomile. Iseng, aku membuka ponselku. Aku memilih foto terbaik tadi sore, lalu mengunggahnya ke Instagram dan status WhatsApp. Aku mengetik caption dengan jari yang mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Rumahku, hasil keringatku, kebahagiaanku. Ternyata benar, rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana hatimu dihargai. Terima kasih untuk keluarga baruku yang luar biasa. Kado ulang tahun terbaik untuk diriku sendiri. Aku menekan tombol post. Reaksinya instan. Teman-teman kantor, klien, bahkan teman-teman lama membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan doa. Hati terasa hangat membaca dukungan mereka. Namun, aku tahu siapa penonton setiaku yang sebenarnya. Benar saja, hanya berselang 10 menit. Notifikasi dari grup keluarga yang sudah kutinggalkan. Tapi rupanya Tante Sari memasukkanku lagi secara diam-diam. Mulai ramai. Kali ini aku tidak keluar. Aku ingin melihat reaksi mereka. Ternyata, ada mata-mata yang melakukan screenshot postinganku dan mengirimnya ke grup. Sepupu iri. Wah, Mbak Kinan beneran beli villa? Bagus banget tempatnya. Pantesan duitnya dibilang abis.
Sayang banget yang gak ngundang keluarga sendiri. Tante Sari. Kinan, itu villa kamu? Kok tante gak dikasih tahu lokasinya? Kapan-kapan tante mau nginep dong sama keluarga. Gratis kan buat keluarga. Aku tersenyum sinis. Baru melihat foto rumah bagus. Tiba-tiba mereka ingat kalau aku keponakan mereka. Tiba-tiba kata, gratis, muncul. Lalu, pesan dari ibu muncul. Singkat, tapi aku bisa merasakan getaran amarah di setiap hurufnya. Ibu, kamu senangnya pamer di atas penderitaan kakakmu? Asal kamu tahu, pesta Milo kemarin berantakan. Makanannya kurang karena cateringnya dikurangi. Tamunya banyak yang komplain. Ayahmu sampai sakit mikirin utang kartu kredit buat nutupin malu. Puas kamu? Aku membaca pesan itu berulang kali. Milo pestanya gagal? Ayah berhutang? Rasa bersalah mencoba menyusup masuk ke hatiku. Kebiasaan lama sebagai anak penurut. Tapi kemudian aku melihat ke sekelilingku. Ke dinding villa yang kokoh. Ke danau yang tenang. Mereka yang memilih gengsi. Mereka yang harus bayar harganya. Bukan aku. Aku tidak membalas pesan ibu. Aku hanya menatap layar itu. Lalu mematikannya. Malam ini terlalu indah untuk dirusak oleh drama mereka. Biarlah mereka dengan kemarahan mereka. Dan aku dengan kedamaianku. Langit Pangalengan malam itu bertabur bintang. Seolah ikut merayakan kemerdekaanku. Seminggu setelah syukuran rumah, sebuah pesan masuk dari ayah. Nadanya berbeda. Tidak ada perintah. Tidak ada bentakan. Hanya permohonan yang terdengar lelah. Kinan, pulanglah sebentar. Ayah dan ibu mau bicara. Bukan soal uang. Kami janji. Cuma mau meluruskan semuanya sebelum hubungan ini putus selamanya. Pesan itu menggangguku. Sebagian diriku ingin mengabaikannya. Membiarkan mereka membusuk dalam penyesalan. Tapi sebagian lagi, bagian kecil dari Kinan kecil yang merindukan kasih sayang orang tua, ingin menutup buku ini dengan benar. Aku tidak mau menghilang seperti pengecut. Aku ingin mereka tahu persis kenapa aku pergi. Hari Rabu, aku mengambil cuti setengah hari dan menyetir ke Jakarta. Sebelum berangkat, aku mampir ke gudang apartemenku. Aku membongkar kotak-kotak lama yang berdebu. Mencari satu benda spesifik. Sebuah album foto tua bersampul biru pudar. Album yang kusimpan rapi sejak SD. Saksi bisu masa kecilku. Aku tiba di rumah orang tuaku sore hari. Rumah itu tampak lebih suram dari biasanya. Rumput di halaman agak tinggi. Sepertinya tukang kebun belum datang. Mobil Milo tidak ada di carport. Mungkin dia sedang sibuk mengurus utang pasca pestanya yang gagal. Ibu membukakan pintu. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Kantung matanya hitam. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini digelung asal-asalan. Saat melihatku, ada kilatan rindu di matanya. Tapi segera tertutup oleh gengsi. Masuk, katanya pendek. Di ruang tengah, ayah duduk di sofa kulit favoritnya. Dia tidak sedang membaca koran seperti biasa. Dia hanya melamun menatap televisi yang mati. Saat aku masuk, dia menegakkan punggungnya. Duduk, Kinan. Perintah ayah. Tapi suaranya pelan. Aku duduk di kursi single di seberang mereka. Tas kerjaku kuletakkan di lantai. Tapi album foto biru itu kupangku erat. Jadi? Tanyaku memecah keheningan. Apa yang mau dibicarakan? Kalau soal bayar utang kartu kredit ayah buat pesta Mas Milo, jawabanku tetap sama. Tidak. Jumlah utang itu bukan tanggung jawabku. Ayah menghela napas panjang. Bukan. Ayah tidak mau minta uang. Ayah cuma mau tanya, kenapa kamu sekeras ini, Nak? Kenapa kamu tega mempermalukan kami di sosial media? Kenapa kamu lebih memilih orang lain daripada darah dagingmu sendiri? Pertanyaan klasik. Mereka masih merasa menjadi korban. Mereka masih buta. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Perlahan, aku meletakkan album foto biru itu di atas meja marmer, tepat di hadapan mereka. Buka, yah, buka, Bu, kataku. Ibu menatap album itu dengan bingung, lalu tangannya terulur membukanya.
Halaman pertama adalah foto bayi laki-laki yang gemuk dan lucu. Milo. Di bawahnya tertulis, syukuran akikah Milo, 1988. Foto berikutnya, ulang tahun Milo pertama. Pesta meriah, banyak kado, badut. Halaman demi halaman penuh dengan wajah Milo yang tertawa, dikelilingi ayah dan ibu yang bangga. Milo wisuda TK, Milo sunatan, Milo juara lomba makan kerupuk. Terus kenapa? Tanya ibu ketus. Ini kan album foto keluarga. Terus buka. Pintaku. Ibu membalik halaman terus sampai ke bagian tengah. Di sana, mulai muncul foto-foto seorang bayi perempuan. Aku. Tapi fotonya berbeda. Kebanyakan buram, diambil dari jarak jauh, atau foto candid saat aku sedang main sendirian di pojokan. Coba cari foto ulang tahunku, Bu. Tantangku. Ibu membalik halaman lagi. Dia terdiam. Halaman-halaman itu kosong. Ada satu foto di halaman belakang. Foto aku umur 7 tahun, memakai baju seragam sekolah, meniup lilin di atas martabak manis. Sendirian. Di belakangku hanya ada Mbak Surti, pembantu kami dulu. Tidak ada ayah. Tidak ada ibu. Kalian ingat hari itu? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar meski ku coba tahan. Umurku 7 tahun. Kalian janji mau pulang cepat buat potong kue. Aku nunggu sampai jam 10 malam. Ternyata kalian gak pulang. Kalian lagi nemenin Mas Milo tanding basket di luar kota. Mbak Surti kasihan sama aku. Dia beli martabak di depan komplek. Dikasih lilin mati lampu. Itu perayaan ulang tahunku. Ruangan itu hening. Ayah menunduk. Tidak berani menatap mataku. Tangan ibu berhenti membalik halaman album. Dan itu bukan cuma sekali. Lanjutku. Air mata mulai mengalir di pipiku tanpa bisa kubendung. Setiap tahun. Selalu ada alasan. Mas Milo sakit. Mas Milo ujian, Mas Milo butuh ini, butuh itu. Aku selalu jadi prioritas nomor sekian. Aku belajar mandiri bukan karena aku mau. Yah, Bu. Tapi karena aku harus. Karena kalau aku nggak ngurus diriku sendiri, nggak ada yang bakal ngurus aku. Kinan. Suara ibu tercekat. Dia mulai terisak. Bonus kemarin itu. Aku cuma pengen sekali aja, Bu. Sekali aja aku ngerasa spesial di hari ulang tahunku. Aku beli kue sendiri di minimarket. Berharap kalian telepon. Tapi yang aku dapat malah tagihan buat pesta Mas Milo. Kalian gak lupa ulang tahunku. Kalian cuma gak peduli. Aku berdiri, mengusap air mataku dengan punggung tangan. Rasanya lega. Semua nanah yang tersimpan di hati akhirnya keluar. Aku gak benci kalian. Kalian tetap orang tuaku. Tapi aku nggak bisa lagi hidup demi validasi kalian. Rumah di Bandung itu rumahku. Tempat di mana aku dihargai. Aku harap kalian mengerti. Aku membiarkan album foto itu tergeletak di meja. Bukti fisik dari pengabaian selama puluhan tahun. Bawa albumnya, Kinan, kata ayah serak, matanya merah. Nggak usah, yah, simpan aja. Buat pengingat kalau kalian kangen aku. Atau kalau kalian bingung kenapa aku pergi, lihat album itu, dan kalian akan nemu jawabannya di halaman-halaman yang kosong. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Kali ini langkahku ringan. Tidak ada beban di pundakku. Kinan, maafkan ibu, nak. Teriakan ibu pecah di belakangku, disusul suara tangisan yang menyayat hati. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, tapi aku tidak menoleh. Aku sudah memaafkan ibu. Tapi maaf saja nggak cukup buat ngalihin rasa sakitnya. Aku butuh waktu, Bu. Jaga kesehatan kalian. Aku keluar dari rumah itu, masuk ke mobilku, dan langsung tancap gas. Aku tidak kembali ke apartemen. Aku mengarahkan mobilku langsung ke tol Cipularang. Ke Bandung. Langit senja berwarna ungu kemerahan mengiringi perjalananku. Di kejauhan, aku membayangkan villa kecilku di tepi danau. Di sana ada dingin yang menenangkan, ada bunga hortensia yang mulai mekar, dan ada pintu yang kuncinya hanya aku yang pegang. Aku menyalakan radio. Sebuah lagu upbeat diputar.
Aku tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar lepas. Cerita sedih Kinanti di Jakarta sudah selesai. Bab baru di tepi danau baru saja dimulai. Dan aku penulisnya.